Halo, selamat pagi. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia Maju. Ya, selamat pagi pemirsa. Hari ini bangsa Indonesia merayakan hari bersejarah, yaitu hari ulang tahun kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia. Betul sekali. Dan saya Lili Marina serta rekan saya, Tommy Cokro, hari ini akan mengajak Anda untuk menyaksikan momen bersejarah yang kelak akan kita kenang bersama. Betul sekali, dan di tengah mewabahnya pandemi COVID-19, perayaan upacara peringatan 17 Agustus di tahun ini digelar dengan cara yang sangat berbeda. Ya, dan hingga 2 jam ke depan pemirsa kami akan mengawal detik-detik peringatan 17 Agustus langsung dari Istana Negara dalam program spesial 17 Agustus Indonesia Maju, Bangga Indonesia. Nah, bicara soal baju adat. Nah, kami berdua kali tentu tampil berbeda. Jadi saya sapa dulu sekarang ya. Boleh, silakan Tommy. Berembe kabar, pelunggu de Lady Senamian. Mbak kabar Tommy, Mbak kabar pemirsa Sadonyo. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya semangat dalam menyambut Republik Indonesia ke-75 yang hari ini merayakan ulang tahunnya tentunya. Amin. Dan saya mau tanya ke Lady dulu nih. Baju apa yang kau kenakan sekarang? Nah, kalau menurut Tommy ini baju mana ayo? Padang ya? Padang, betul sekali. Betul ya? Okay. Tapi ini berbeda dibandingkan dengan baju-baju adat Minang. Yang biasanya kalau kita lihat pengantin wanita itu seringnya menggunakan suntiang. Nah, ini namanya adalah tingkuluak gadang. Tingkuluak gadang. Ini merupakan baju adat dari daerah Koto Gadang yang kalau kita perhatikan memang di atasnya ini dia menggunakan penutup kepala dengan sulam-sulam warna emas dan juga di bawahnya ini menggunakan kain songket yang berhiaskan warna merah dan juga keemasan. Ini ada artinya Tommy, yakni melambangkan kekayaan alam Minangkabau. Bahkan bajunya sendiri yakni baju kurung itu juga punya arti, yakni sebagai calon ibu rumah tangga itu harus mampu menjaga harkat dan martabat keluarga. Calon ibu rumah tangga berarti ya. Oke. Nah, kalau baju yang saya kenakan ini Lady, ini yang dikenakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo tahun kemarin, tepatnya tanggal 16 Agustus. Di pidato kenegaraan. Betul, di pidato kenegaraan tahun 2019. Jadi beliau menyapa dengan seperti yang tadi saya sapa, yaitu Berembe kabar, pelunggu de Senamian, bagaimana kabar Anda semua. Dan yang saya kenakan ini persis seperti yang dikenakan oleh Bapak, memang dari sisi songketnya berbeda. Nah, ada keris depan seperti ini. Dan pisau ini melambangkan, bisa ditaruh depan, bisa taruh di samping, bisa juga ditaruh di belakang. Oke, artinya apa tuh Tommy? Nah, kalau ditaruh di depan ini sebagai seorang pemimpin. Oh, pemimpin. Iya, kalau disebutnya yaitu Prabu Surya Alam. Prabu Surya Alam, sebagai pemimpin dari sebuah golongan begitu ya? Betul, dan ternyata persiapan pada saat mengenakan baju yang disebut dengan baju adat Sasak dari NTB ini sendiri, itu prosesnya juga cukup panjang sekali. Jadi beliau memilih, dan ternyata pada saat penjahitnya datang itu masih membutuhkan beberapa hari untuk sesuai menyediakan kain songket yang diinginkan oleh Bapak Jokowi pada saat itu. Dan alhamdulillah ternyata sesuai dengan harapan beliau. Betul. Ini katan ganteng banget loh kamu hari ini, Tommy. Cantik nih, mewah sekali, luar biasa. Nah, kalau baju ini Tommy, kalau kita ingat, ini pernah digunakan oleh Ibu Iriana, yakni tepatnya dalam upacara HUT RI 17 Agustus tahun 2018 lalu. 2018 ya? Betul, tahun 2018. Dan waktu itu Ibu Negara mendampingi Presiden Joko Widodo yang juga mengenakan baju adat dari Aceh ya tahun 2018 ya. Betul sekali. Nah, tadi sudah saya jelaskan soal baju ini dari Bumi Sasak NTB. Jadi beliau ini memang dari dulu sudah memiliki ciri khas tersendiri untuk merayakan atau menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia. Dan selalu temanya adalah memakai baju dari budaya Indonesia. Nah, kalau saya boleh tanya, ini bagian atasnya namanya apa ini Tommy? Bagian atasnya ini namanya sapuk ya. Sapuk ya. Oke. Ini adalah yang dipakai oleh Bapak Jokowi pada saat itu dan tulisannya kalau tidak salah itu melambangkan huruf alif, 2 lam dan h. Jadi lam jalah gitu pada saat Bapak Jokowi mengenakan di tahun 2019. Kemudian kalau jas ini namanya apa ini? Namanya pegon. Pegon. Ya. Memang berbeda ya dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya ya. Ya, jadi karena ada pisaunya di tengah, akhirnya dikancing di bagian bawah saja. Dan termasuk ada 2 buah kain di sini, songket, dan juga di sisi dalamnya adalah kain selewok. Selewok ya? Yeah. Oke, jadi ini benar-benar melambangkan seorang pemimpin dari daerah Sasak, betul ya?
Wow. Nah, Oke. kalau kemudian kita akan lihat bahwa sesaat lagi kita akan menyaksikan seperti apakah persiapan di istana, mengingat bahwa nanti kita akan melihat upacara kenegaraan yang pastinya berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ya, dan memang pada saat mengenakan baju pegon ini sendiri atau menyampaikan pidato kenegaraan di tahun 2019 kemarin, yaitu sidang paripurna DPR MPR tahun 2019. Kita lihat ya liputannya berikut ini. Seakan menubrak kebiasaan berpakaian dalam berbagai kegiatan kenegaraan yang identik dengan setelan jas resmi, Presiden Joko Widodo memilih mengedepankan pakaian khas suku-suku bangsa di Indonesia. Dalam berbagai kesempatan, baik acara resmi kenegaraan maupun agenda kegiatan lainnya, melalui pakaian adat, Presiden Joko Widodo seolah hendak menunjukkan kekayaan budaya yang tercermin dalam pakaian khas adat masing-masing daerah. Untuk pertama kalinya sejak kepemimpinan Presiden Joko Widodo di periode pertama, peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-72 pada 17 Agustus 2017 digelar dengan menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo tampak gagah mengenakan pakaian adat Tanah Bambu, Batu Licin, Kalimantan Selatan. Dibalut jas hitam ditambah dengan sarung tenun khas Pagatan yang dilingkarkan di pinggang, serta laung berwarna merah marun, tampak serasi dikenakan orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Pakaian adat kembali mewarnai peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-73, 17 Agustus 2018. Kali ini Presiden Joko Widodo memilih pakaian adat Linto Baro asal Aceh. Pakaian Linto Baro ini memiliki keunikan tersendiri lantaran adanya akulturasi budaya antara masyarakat setempat dengan pedagang dan pelaut dari Cina yang singgah ke bumi Serambi Mekah. Ciri khas akulturasi ini ditemukan pada sulaman emas yang hampir sama seperti baju khas masyarakat Tiongkok. Meneruskan tradisi pakaian adat dalam kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo kembali memakai pakaian adat perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-74, 17 Agustus 2019 lalu. Pada momen ini, Presiden Joko Widodo memilih pakaian adat Klungkung Bali. Dengan motif hitam dan bawahan kain serta penutup kepala, pakaian adat Bali ini dinamakan Bali Utama atau Payas Agung, yang biasa digunakan raja-raja untuk menghadiri acara kenegaraan. Tradisi mengenakan pakaian adat oleh Presiden Joko Widodo juga berlanjut pada sejumlah momen kenegaraan di luar peringatan HUT Kemerdekaan RI. Hal ini tampak saat Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato di depan anggota parlemen dalam sidang DPD DPR. Presiden Joko Widodo mengenakan busana adat suku Sasak yang sekilas mirip dengan pakaian tradisional Bali. Pakaian adat Sasak untuk laki-laki ini lazim disebut dengan pegon. Pegon banyak dipengaruhi oleh tradisi Jawa yang mengadopsi bentuk jas Eropa sebagai lambang keagungan dan kesopanan. Selain membumikan kekayaan tradisi Indonesia, melalui busana adat, Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya pemanfaatan instrumen seni dan budaya sebagai sarana membangun karakter bangsa Indonesia. Presiden Joko Widodo sepertinya ingin mengingatkan kembali kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga identitas bangsa. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, lalu kemudian bagaimana di tahun 2020 ini? Nah, pada sidang tahunan MPR 2020, Presiden kembali menggunakan baju adat dan kali ini busana adatnya adalah dari suku Sabu, Nusa Tenggara Timur. Jika tahun sebelumnya Nusa Tenggara Barat, sekarang NTT. Nah, baju adat yang dikenakan nampak megah dengan warna hitam, ya, yang dikombinasikan dengan corak emas khas suku Sabu. NTT. Betul. Baik, nah pemirsa, busana adat ini memiliki nama sama dengan daerah asalnya yang mendiami Pulau Sabu, Kabupaten Kupang. Baju adat Sabu yang digunakan Presiden menggunakan kemeja hitam, lengan panjang, kemudian bagian bawahnya dan juga selendang yang dikenakan
merupakan sarung tenun. Dan pada bagian kepala terdapat lehu ketu atau ikat kepala. Dan lehu ketu ini berupa mahkota dengan 3 tiang yang terbuat dari emas. Nah, kemudian kita lihat aksesoris lainnya. Di sini ada kain tenun menyilang di bagian dada dengan corak berwarna emas. Busana adat ini juga dilengkapi sabuk yang sama warnanya, yakni juga berwarna emas. Jadi kalau kita lihat ada kalung habas, kalung khas Pulau Sabu NTT. Nah, dengan menggunakan busana adat, ada pesan kuat yang ingin disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, yakni mengajak masyarakat untuk mencintai adat dan budaya Nusantara. Ya, bagaimana suasana upacara peringatan kemerdekaan di wilayah Indonesia Tengah dan Timur? Tentunya sesaat lagi kami akan mengajak Anda bergabung dengan Makassar, Sulawesi Selatan dan juga Jayapura, Papua. Untuk itu, tetaplah bersama kami.